Halo, saya akan membahas tentang keputusan biaya produk dan penetapan harga. Di mana ini merupakan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 6. Saya bernama Gori Manalu, NIM 170503218. Penetapan harga berbasis aktivitas. Di mana keputusan bauran produk, banyak perusahaan memiliki keleluasan dalam memilih bauran produk karena keputusan bauran produk dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Sumber daya dengan satu batasan. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Sumber daya dengan banyak batasan, di mana semua organisasi mungkin menghadapi banyak batasan, misalnya keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus, yaitu pemrograman linier. Programan linier adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Solusi yang optimal apabila hanya terdapat dua produk dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik pemecahan masalah dengan grafik memberi pemahaman mengenai cara pemecahan masalah pemrograman linier. Maka masalah yang dihadapi perusahaan akan dipecahkan dengan cara 4 langkah dalam pemecahan masalah secara grafis adalah: yang pertama, gambarlah grafis untuk setiap batasan; yang kedua, identifikasi seperangkat solusi yang layak; yang ketiga adalah identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak; dan yang terakhir adalah pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Pendekatan penetapan harga berbasis aktivitas ada markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, dan yang terakhir adalah cost plus fixed fee pricing. Adapun yang dimaksud dari sebelumnya dalam menambahkan persentase atau markup tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Yang kedua adalah menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Dan yang ketiga adalah metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal seperti mobil, pesawat, atau satelit. Perhitungan biaya target penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga di mana pelanggan bersedia membayarnya. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan berbalik dari harga untuk menentukan biaya. Contohnya ini adalah merupakan Vira menemukan bahwa perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan setiap penawaran pada bahan baku, di mana jawabannya yaitu perhitungan biaya bahan baku 100 juta dikurang 25 juta sama dengan 75 juta, dan di tenaga kerja langsung 100 dikali 5,75 jam kali 15.000 sama dengan 8.625.000, dan total biaya utamanya adalah 83.625.000. Aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan determinan ekonomi yang penting pada harga. Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam penetapan harga. Prinsip dasar di balik banyaknya peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan itu baik dan harus didorong. Karena itu, polusi oleh perusahaan-perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha terang-terangan menyingkirkan pesaing dari bisnis dilarang. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Aspek hukum penetapan harga, di mana perusahaan seringkali mengenakan harga suatu barangnya di bawah biaya, misalnya harga khusus di toko-toko grosir. Undang-undang negara bagian tentang harga predator menciptakan banyak definisi hukum. Sebagai contoh, di Amerika Serikat 22 negara bagian memperlakukan undang-undang yang menentang harga predator, di mana setiap negara bagian agak berbeda dalam definisi dan aturan. Oklahoma misalnya mengharuskan toko retail menjual produknya dengan harga minimal 6,75% di atas biaya, kecuali toko tersebut sedang melakukan over atau menandingi harga pesaing. Undang-Undang Arkanas tahun 1973 melarang perusahaan menjual atau mengiklankan
setiap artikel atau produk pada harga yang lebih rendah dari biaya pemasok dengan tujuan merugikan pesaing dan merusak persaingan. Keadilan dalam penetapan harga. Barangkali senjata yang paling ampuh untuk mengatasi diskriminasi harga di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Robinson-Putnam tahun 1936. 9 diskriminasi harga atau price discrimination adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Perhatikan bahwa jasa dan produk tak berujuk tidak termasuk dalam undang-undang ini. Undang-Undang Robinson-Putnam menyatakan bahwa adalah hal yang melanggar hukum apabila melakukan diskriminasi harga di antara pembeli komoditi dengan kelas dan mutu yang sama ketika dampak dari diskriminasi tersebut secara substansial mengurangi persaingan, cenderung menciptakan monopoli dalam perdagangan, atau merusak, menghancurkan, dan mencegah persaingan dengan siapapun yang diuntungkan atau secara sadar menerima manfaat dari diskriminasi tersebut, atau dengan pelanggan salah satu dari mereka. Kuncinya adalah bahwa hanya produsen atau pemasok yang dijangkau oleh undang-undang tersebut. Keadilan dalam penetapan harga. Hal yang terpenting adalah Undang-Undang Robinson-Putnam memungkinkan diskriminasi harga pada kondisi tertentu. Yang pertama, apabila kondisi persaingan memang menuntut demikian, dan yang kedua adalah apabila biaya memungkinkan harga yang lebih rendah. Jelaslah bahwa kondisi kedua ini penting bagi para akuntan, karena harga yang lebih rendah yang ditawarkan kepada pelanggan harus dijustifikasi oleh penghematan biaya yang dapat diidentifikasi. Selain itu, besarnya diskon yang diberikan paling sedikit harus sama dengan jumlah biaya yang dihemat. Demikianlah hasil video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih.